Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir. Pertama-tama, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala STH. Jemaat, mari bersaat teduh. Jemaat, mari silahkan berdiri. Kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 128 ayatnya yang pertama menjadi nas pembimbing dalam ibadah ini yang menyatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat menyanyi Gita Bakti 262 bait yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di dalam kekudusan Tuhan, kami bermohon, biarkanlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti memahami firman-Mu, dan kami akan berani untuk terus memberlakukan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap mendengar dan siap memberlakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan demikian pembacaan Alkitab. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah,
sebab ia memberitakannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membaca Mazmur 127 berarti kita dibawa kembali kepada masa di mana orang-orang Israel pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka dari tempat tinggal mereka masing-masing kemudian menuju ke Bait Allah bersama dengan keluarga mereka. Dalam perjalanan mereka banyak hal yang mereka temui, bukan hanya banyak keindahan, tetapi juga kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan. Tetapi mereka, keluarga ini, menjalani seluruh proses perjalanan mereka menuju ke Bait Allah diisi dengan nyanyian. Salah satu nyanyiannya adalah Mazmur 127. Mazmur ini dinyanyikan oleh keluarga umat Allah yang sedang naik ke atas Bukit Sion, ke atas tempat di mana mereka akan tuju, yaitu Bait Allah. Dan dalam pendakian ini mereka kemudian menyanyikan nyanyian keluarga, di mana ayah bersyukur atas keluarga yang sudah diberkati, bahkan ibu dan juga anak-anak bersyukur atas keluarga yang boleh dapat diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjalan menuju ke Bait Allah. Mungkin gambarannya kita ingat peristiwa di mana Yesus pada usia 12 tahun dibawa ke Bait Allah. Gambarannya seperti itu. Ada Yusuf, ada Maria bersama dengan Yesus. Perjalanan itu bukan menempuh 1-2 jam, tetapi bisa berhari-hari. Dan kita bisa bayangkan perjalanan itu bisa saja menyenangkan, tapi bisa saja membosankan. Tetapi luar biasanya umat Tuhan boleh menjalani perjalanan itu dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Mazmur kebanyakan ditulis oleh Raja Daud. Dan kemungkinan besar Mazmur 127 ini juga ditulis oleh Raja Daud yang dipersembahkan khusus kepada anaknya yang nanti akan menjadi raja, yaitu Salomo. Raja Daud kemudian memberikan seperti wejangan, memberikan seperti arahan kepada anaknya Salomo. Salomo pada waktu itu diberikan tanggung jawab untuk membangun Bait Allah, untuk menjaga kota, dan banyak sekali tugas yang akan dikerjakannya. Dan karena itu Raja Daud kemudian mengarahkan pandangan dari anaknya itu untuk bergantung kepada Allah. Memang kita tahu Salomo adalah raja yang diberikan hikmat Tuhan. Tetapi Daud ingin agar Salomo tidak bergantung kepada hikmat, tetapi dia bergantung kepada Sang Pemberi hikmat, yaitu Allah sendiri.
banyak hal yang dialami oleh Salomo, dan karena itu Raja Daud meminta supaya segala hikmat, perhatian, ketekunan Salomo itu harus diarahkan kepada Tuhan. Karena tanpa itu semua maka tidak ada gunanya. Kita boleh mendapatkan 3 hal dari bacaan firman Tuhan pada saat ini lewat puji-pujian yang dinyanyikan menuju ke bait Allah. Yang pertama, kesia-siaan di luar Tuhan. Di sini kita diajarkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus senantiasa bergantung kepada pemeliharaan Tuhan di dalam segala sesuatu perkara di dalam kehidupan kita ini. Salomo memang dikenal sebagai orang yang berhikmat, dan karena itu ia pasti mempunyai kecenderungan untuk mengandalkan pengertian dan perhitungannya sendiri. Disinilah peran Daud sebagai seorang ayah. Ia mengajarkan dan mengarahkan Salomo agar ia memandang kepada Tuhan, serta ia membawa serta Allah bersama-sama dengan dia di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Karena di luar Tuhan, mungkin Salomo bisa membangun bait Allah, membangun rumah, dia bisa memerintahkan orang mengawal kota, tetapi di luar Tuhan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Yang kita pelajari saat ini sebagai orang tua, kita hendaklah terus mengarahkan pandangan anak-anak kita kepada Tuhan, dan kita mengarahkan anak-anak kita untuk hidup bergantung kepada Allah. Dunia saat ini mengarahkan anak-anak kita untuk menjauh dari Tuhan. Dunia saat ini mengarahkan anak-anak kita untuk tidak peduli lagi terhadap Tuhan. Tapi firman Tuhan yang menjadi nyanyian keluarga pada saat ini mau mengingatkan orang tua, dalam keadaan apapun, di dalam susah, di dalam senang, dalam perjalanan menuju ke rumah Tuhan, kita menyanyikan nyanyian yang berisi pengajaran untuk mengarahkan pandangan kepada Tuhan, karena di luar Tuhan semua akan sia-sia. Hal kedua yang kita dapatkan dari bacaan firman Tuhan saat ini adalah anak adalah milik Tuhan, dan anak juga menjadi berkat bagi keluarga. Di kalangan umat Allah, umat Israel, Mazmur ini, Mazmur 127 juga dinyanyikan ketika seorang anak laki-laki lahir di dalam keluarga tersebut. Dan ini ketika dinyanyikan mau mengingatkan keluarga bahwa anak adalah milik Tuhan, dan anak juga adalah berkat bagi keluarga. Apalagi di dalam budaya patriarkat yang mengagungkan laki-laki, orang-orang Israel menganggap bahwa anak laki-laki itu adalah berkat yang luar biasa, yang kalau dalam kondisi sekarang kita tidak lagi melihat laki-laki atau perempuan, tetapi semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Dan karena itu anak adalah berkat dari Allah bagi orang tua, karena anak akan melindungi dan memelihara orang tua di masa tuanya. Anak akan menjadi kebanggaan dari orang tua, apalagi anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan akan menjadi kehormatan bagi orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sebagai orang tua diberikan hikmat oleh Allah untuk benar-benar memahami anak itu bukan milik kita, anak itu milik Tuhan. Arahkan mereka kepada Tuhan, dan anak yang diberikan Allah kepada kita akan menjadi berkat bagi kita ketika ia hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan judul firman Tuhan pada saat ini, yaitu anak berbudi pekerti. Apa yang dimaksud dengan anak berbudi pekerti? Anak berbudi pekerti adalah anak yang lahir dan tumbuh di tengah keluarga
yang hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Jadi kalau anak-anak kita hidup di dalam ketergantungan kepada Tuhan, maka anak-anak kita akan memiliki hikmat Allah, sehingga ketika mereka melakukan banyak hal, mereka akan melakukannya juga dengan takut akan Tuhan. Sebab itulah anak-anak yang berbudi pekerti yang luhur dan anak-anak yang terberkati karena hidup takut akan Tuhan, maka orang tua akan berbahagia dan akan dihormati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita ketika mendengarkan Mazmur 127 ini, bagi keluarga kita ini menjadi nyanyian yang penuh dengan berkat bagi kita dan keluarga kita, bagi kita selaku orang tua maupun bagi anak-anak kita. Keluarga yang menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, pasti keluarga tersebut akan mempersiapkan anak-anaknya menjadi pewaris dan menjadi pelaksana misi dari Allah di masa yang akan datang. Selamat mempersiapkan anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Selamat bagi anak-anak yang sudah dipersiapkan oleh orang tua mereka untuk hidup takut akan Allah. Teruslah hidup di dalam kasih, di dalam ketaatan, di dalam kesungguhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan dengan sikap sempurna kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati, kasih dan harap kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa mengucap syukur karena firman Tuhan sudah dilayankan. Kami mengucap syukur karena kami boleh mendapatkan hikmat dari firman-Mu ini. Selaku keluarga-keluarga yang terus mau belajar hidup takut Tuhan, ajar kami agar kami benar-benar berjalan bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, agar kami
saling mengingatkan untuk mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa boleh dapat hidup benar di hadapan baik selaku orang tua maupun selaku anak-anak. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan keberadaan kami semua jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah, di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir bagi kami dan memberkati kami. Tuhan mendengarkan setiap pergumulan, doa, keluh kesah kami yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Kami percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa permohonan kami. Pada saat ini kami ingin mengangkat doa kami untuk biarkanlah Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Ida Budiman, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Katiandago, Ibu Agustin Lipori, dan Bapak Togar Berutu. Kami serahkan akan saudara-saudara kami yang kami sudah sebutkan namanya ataupun yang kami belum sebutkan namanya. Kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu keberadaan jemaat. Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini kami juga ingin menyerahkan akan setiap pergumulan kami dalam hidup berumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam pendidikan anak-anak kami, di dalam apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami serahkan kepada Tuhan dan Tuhan tolong agar kami boleh diberikan hikmat untuk menjalani hidup kami di tengah-tengah pergumulan yang ada dengan tetap memandang kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin menaikkan syukur bersama dengan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang bertambah usia di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini. Kami serahkan Ayu Wulandari, Bapak Yosafat Winarno, Bapak Rio Setiawan Surbakti, Bapak Jeffrey Ave Kresia Saragi, Bapak Rorogo Hia, Saudara Raymond Markus Huta Barat, Puro Shalomita Stefani, Bapak Samuel Chris Fun, Ibu Sontiar Timisela Siahaan, Martina Rura Bantong, Akma Aureole First Payu, Friday Tiranda, Ibu Yusleli Marta Sibarani, Ibu Sinta Damayanti Switela, Ibu Dina Theodora Samahati, Ibu Resita Tampu Bolon Sianipar, Joenaldi Deo Esra Hari Kedua, dan Gracia Glory Laksono. Kami serahkan saudara-saudara terkasih kami ini dalam merasakan sukacita karena pertambahan usia ke dalam tangan kasih-Mu. Lengkapi sukacita mereka, lengkapi akan keberadaan kehidupan mereka. Kami percaya bersama dengan Tuhan, mereka akan senantiasa terus melakukan kehendak Allah. Kami menyerahkan juga akan keluarga-keluarga yang bersyukur karena pertambahan usia dalam hidup perkawinan mereka. Kami menyerahkan keluarga Bapak Tampang Sombo Bantong dan Ibu Lianawati. Kami menyerahkan keluarga Bapak Teddy Leilei Item dan Ibu Selvia Patirisya Makawimbang. Kami serahkan keluarga Bapak Natales Tuasuun dan Ibu Mary Kristiani. Dan kami menyerahkan keluarga Bapak Robinson Sembiring dan Ibu Ratini. Tuhan berkati keluarga-keluarga terkasih kami ini ketika mereka juga merasakan syukur dan sukacita karena pertambahan usia dalam perkawinan mereka.
Lengkapi sukacita dan syukur mereka Tuhan, dan arahkan keluarga mereka untuk tetap takut akan Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong kami untuk terus menjalankan tanggung jawab kami selaku gereja-Mu yang Tuhan panggil dan utus di dunia ini. Khususnya GPIB Jemaat Betel di Tanjung Pinang. Kami menyerahkan majelis jemaat, kami menyerahkan pengurus dari unit-unit misioner, baik yang masih melaksanakan tugas maupun juga bagi mereka yang terpilih yang nantinya akan diteguhkan pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan berkati juga akan kepanitiaan, khususnya panitia pembangunan pastori dalam jemaat. Tuhan berkati juga pegawai kantor, Tuhan berkati koster, Tuhan berkati penjaga keamanan, seluruh warga jemaat. Kami mohon Tuhan, biarkanlah Engkau memberikan kepada kami hikmat, agar kami dapat melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Khususnya juga ketika kami bergumul untuk membangun pastori. Kami serahkan kepada Tuhan proses pembangunan ini. Biarkanlah mereka yang bekerja, Tuhan berikan keselamatan, dan Tuhan juga memberkati panitia untuk mengupayakan dana. Kami yakin Tuhan cukupkan seturut sesuai kehendak. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa negara Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hikmat Tuhan ada pada mereka. Kami juga menyerahkan akan kota kami, kota Tanjung Pinang. Tuhan memberikan kepada pemimpin kota kami juga hikmat, agar damai sejahtera terjadi di kota kami. Kami menyerahkan juga akan seluruh harapan-harapan kami yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Kami percaya Tuhan lebih mengenal dan mengetahui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat memberi persembahan syukur ke dalam amplop yang disediakan atau dapat juga ditransfer melalui rekening Bank BRI 2147010020500538 atas nama GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang. Jemaat, kita menyanyi dari Gita Bakti 244.
Jemaat, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.